Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama Kota Daud Ministry. Saudaraku sekalian, tema renungan pada pagi hari ini yaitu melebihi daripada apa yang aku pikirkan. Tema ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku sekalian, tentu kerinduan sebagai orang yang percaya, doa kita selalu jawab oleh Tuhan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Namun demikian, kita perlu memahami bahwa segala jawaban doa kita itu sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan keputusan Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam 2 Yohanes pasal yang kelima ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Saudaraku sekalian, boleh kita bercita-cita, boleh kita berkehendak, namun keputusan Tuhan itu yang terjadi di dalam setiap doa kita, karena itulah yang terbaik dan yang memuliakan nama Bapa di surga. Tuhan lebih tahu apa yang kita perlu dibanding apa yang kita mengerti tentang apa yang kita minta kepadanya. Karena Dia Bapa yang sangat mengerti siapa kita, Dia mengerti apa jawaban doa yang tepat sesuai dengan kehendak-Nya. Saudaraku sekalian, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang menderita karena Injil. Ia meninggalkan segala kemuliaan dan kekayaan sebagai seorang Farisi yang terpandang di tengah-tengah umat Yahudi. Namun ia meninggalkan itu semua karena Kristus. Dalam keberadaannya sebagai seorang rasul, ia meminta pertolongan Tuhan atas penderitaan yang dialami, yaitu duri di dalam daging sebagai utusan iblis. Namun jawaban doa yang diterimanya tidak sesuai dengan keinginannya. Namun justru Rasul Paulus mengetahui jawaban itu adalah yang terbaik, karena justru dalam kelemahan atau duri sebagai utusan iblis itu, ia mengalami kasih karunia Tuhan yang sempurna. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam nats yang sudah kita baca tadi, agar kita bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu, bahwa kasih Kristus itu melebihi daripada pengetahuan, melebihi daripada logika manusia, melebihi dari kasih seorang bapa kepada anaknya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Jadi karena kasihnya itulah Ia memberikan yang terbaik bagi kita, melebihi daripada apa yang kita minta dan doakan. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan Yesus aja memberikan nyawanya gantikan kita, Dia memberikan harta yang termahal yang Ia miliki, yaitu nyawanya sendiri, bagaimana mungkin Ia tidak memberikan yang terbaik bagi kita? Hanya perlu pemahaman kita tentang kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu melebihi daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Saudaraku sekalian, penting sekali kita memahami Allah dan kasih-Nya. Allah sangat mengasihi kita. Ia memberikan yang terbaik menurut kehendak-Nya dan menurut pandangannya sendiri. Itulah sebabnya jangan pernah kita bersungut bila segala keinginan kita di dalam doa itu tidak diberikannya. Karena mungkin saja keinginan kita itu menghancurkan dan membinasakan kita ke depan. Namun karena Dia adalah Allah yang sangat mengetahui langkah kita ke depan, Ia merencanakan kita menjadi anak kesayangan yang Ia kasihi, menjadi bejana yang indah di hadapan-Nya.
Itulah sebabnya setiap jawaban doa kita patut bersyukur. Bila Tuhan meluluskannya, tetap kita berkata puji Tuhan. Dan jika Tuhan tidak meluluskannya, tetap juga kita berkata puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Itulah sebabnya Rasul Paulus dia berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku, doa kita dijawab atau tidak dijawab, tetap kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya mengucapkan kepada kita selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha. Yang kuasa mengubah sikap hati, iman-Mu yang kuasa di saat ku terjatuh, menemukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Akan firman-Mu,